Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera semuanya. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena memenuhi persyaratan sebagai ilmu pengetahuan, baik menyangkut objek, metode, maupun tujuan. Nah, dalam terminologi filsafat, ketiga persyaratan itu disebut ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam ajaran Islam, realitasnya tidak hanya terbatas pada yang lahiriah, yakni dalam bentuk alam nyata, melainkan menyangkut realitas yang goib. Nah, dalam pemahaman seperti ini, maka dapat dikatakan objek pendidikan Islam itu tidak hanya terbatas pada alam fisik saja, yaitu alam dan manusia, melainkan menyangkut Tuhan. Nah, berbicara seputar Tuhan, alam serta manusia dalam keterkaitan dengan filsafat pendidikan Islam itu tidak terlepas dari kajian epistemologi Islam yang berdimensi pada tauhid yang tercermin pada pandangan bahwa ilmu itu pada hakikatnya merupakan perpanjangan dari ayat-ayat Allah yang terkandung dalam semua ciptaannya. Nah, ketika seseorang ingin menyingkap rahasia Tuhan lewat ayat qauliyah, maka lahirlah ilmu-ilmu agama. Jadi tujuan pendidikan termasuk masalah sentral dalam pendidikan. Sebab tanpa perumusan tujuan pendidikan yang baik, maka perbuatan mendidik bisa menjadi tidak jelas, tanpa arah, dan bahkan bisa tersesat atau salah langkah. Semakin jelas bahwa tujuan pendidikan Islam bukan saja diarahkan menjadi manusia dalam bentuk untuk mengamalkan ajaran beragama dan berakhlak mulia, melainkan mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, terutama aspek psikis, fisik, maupun intelektual, serta kepribadian dan sosialnya sesuai dengan tuntutan kehidupan. Nah, ketika membahas tentang konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi, apa sih pengertian dari ontologi itu sendiri? Nah, perkataan ontologi berasal dari perkataan Yunani yang berarti yang ada. Ontologi di sini membicarakan asas-asas rasional dari yang ada. Artinya apa? Bisa dikatakan ontologi berusaha untuk mengetahui esensi terdalam dari yang ada. Untuk itu, dalam ajaran ontologi dikatakan bahwa yang ada, yang terdalam bersifat material dan disebut juga materialisme. Nah, ontologi adalah penjelasan tentang keberadaan atau eksistensi yang mempermasalahkan akar-akar yang paling mendasar tentang apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan itu. Jadi dalam ontologi yang dipermasalahkan adalah akar-akarnya hingga sampai menjadi ilmu. Nah, ilmu menyadari bahwa masalah yang dihadapi adalah masalah yang bersifat konkret, terdapat dalam dunia nyata. Jadi secara ontologi, ilmu itu membatasi masalah yang dikajinya hanya pada masalah yang terdapat pada ruang jangkauan pengalaman manusia. Landasan dalam tataran ontologi. Apa objek yang ditelaah? Bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut? Bagaimana pula objek tersebut dengan daya pikir dan penangkapan manusia? Nah, dalam kajian beberapa pendapat, ontologi dapat dikatakan sebagai metafisika. Pengertian sederhana dari metafisika yaitu kajian tentang sifat paling dalam dan radikal dari kenyataan. Nah, metafisika dan ilmu pengetahuan merupakan dua hal yang berbeda. Keduanya berusaha menyusun pertanyaan-pertanyaan umum, tetapi metafisika berkaitan dengan konsep-konsep yang kejadiannya tidak dapat diukur secara empiris.
Dalam hal ini tidak berarti bahwa metafisika ini menolak ilmu pengetahuan. Sebaliknya, ilmu pengetahuan menimbulkan masalah tentang hakikat realistisnya. Dalam ajaran Islam, realitis tidak hanya terbatas pada yang lahiriah dalam bentuk alam nyata, melainkan menyangkut realitas yang gaib. Realitas yang lahiriah dan yang gaib itu berawal dari yang tunggal, yaitu Tuhan. Dalam pemahaman seperti ini, maka dapat dikatakan objek pendidikan Islam itu tidak hanya terbatas pada alam fisik, yaitu alam dan manusia, melainkan menyangkut Tuhan. Nah, berbicara seputar Tuhan, alam, dan manusia dalam keterkaitan dengan filsafat pendidikan Islam. Nah, konsep dasar pendidikan Islam di sini bertumpu pada unsur-unsur utama yang disebut dengan tauhid. Semua itu harus merujuk pada tauhid. Tauhid dalam pandangan Islam itu merupakan landasan seluruh konsep dan aturan hidup yang dibangun. Adapun sumber-sumber pokok pembangunan tauhid itu adalah wahyu. Wahyu yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pada tataran awal, tauhid bersinggungan dengan kosmologi pendidikan Islam, di mana diposisikan pada dikotomi dunia akhirat. Nah, ruang dunia itu adalah ruang pendidikan umum dan ruang akhirat adalah ruang pendidikan agama. Nah, jadi pendidikan Islam yang bercorak dikotomi pada hakikatnya itu bertentangan dengan Islam itu sendiri. Visinya adalah tauhid yang tidak mengenal adanya pemisahan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Keduanya merupakan kesatuan pendidikan Islam. Oleh karena itu, visi tauhid dalam pendidikan Islam perlu diaktualisasikan dalam keterlibatan dengan dinamika perubahan, karena pendidikan pada dasarnya adalah bagian dari dinamika perubahan kehidupan masyarakat. Nah, proses pendidikan ini antara interaksi pluralisme antara manusia dengan manusia, dengan lingkungan alamiah, sosial, dan kultural akan sangat ditentukan oleh aspek manusia. Nah, kedudukan manusia sebagai subjek di dalam masyarakat dan di alam semesta itu memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan amanah untuk manusia dan mengembangkan manusia sesamanya, memelihara alam lingkungan hidup bersama. Nah, manusia sebagai objek pendidikan Islam adalah manusia yang bergambar, yang telah tergambar dan terangkum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalam kedua sumber itu manusia dianggap manusia yang paling lengkap, terdiri dari unsur jasmani dan rohani, unsur jiwa dan akal, unsur nafs dan qalb. Nah, jadi pendidikan Islam tidak bersifat dikotomis dalam menangani unsur-unsur tersebut, melainkan dengan menganggap semuanya merupakan kesatuan. Jadi unsur-unsur potensi yang dimiliki manusia itu tidak akan berlangsung secara alamiah dengan sendirinya, tetapi ia membutuhkan bimbingan dan bantuan manusia lain. Sejak lahir, manusia akan berinteraksi dengan manusia lain. Jadi manusia itu akan menjadi manusia kalau hidup bersama-sama dengan manusia lain di luar dirinya. Semua ini menunjukkan bahwa manusia itu ya memang makhluk sosial. Di samping menyadari posisi manusia sebagai makhluk individu dan sosial, manusia juga memiliki kesadaran adanya suatu kekuatan yang berada di luar dirinya. Kesadaran ini akan melahirkan prinsip ketauhidan dalam pendidikan Islam. Nah, prinsip ketauhidan dalam pendidikan Islam menjadi dasar dalam menyusun bahan-bahan kurikulum, metode, dan tujuan pendidikan Islam. Nah, selanjutnya ada istilah epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi berasal dari Yunani, yaitu epistem berarti pengetahuan dan logos berarti pemikiran. Jadi epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada di dalam pendidikan. Apa objek kajian epistemologi? Nah, persoalan tentang pengetahuan asal mula, struktur, metode, dan validitas itu ada dalam kajian filsafat yang dinamakan dengan epistemologi.
objeknya. Dalam epistemologi yang paling pokok didiskusikan adalah apa yang menjadi sumber pengetahuan, bagaimana struktur pengetahuan. Hal ini akan berkaitan dengan macam atau jenis pengetahuan dan bagaimana kita dapat memperoleh pengetahuan itu sendiri. Nah, segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Maksudnya, konsep epistemologi dalam Islam itu pada hakikatnya tidak terlepas dari dimensi teologis yang bercorak tauhid tentang ketuhanan. Dalam Al-Quran di sini digambarkan bahwa Allah itu adalah pencipta dan yang sebagai pemelihara alam semesta. Jadi kekuasaan Allah itu ya sebagai pencipta, kelihatan menempuh proses eh, yang konsisten dan teratur. Dalam proses pemeliharaan, Allah itu juga yang mengurus, memelihara, menumbuh kembangkan alam. Jadi secara bertahap dan berangsur-angsur. Nah, dalam konteks yang terakhir ini Allah itu tidak lain juga adalah pendidik yang sebenarnya. Kalau dalam uraian ontologi pendidikan Islam itu menolak adanya adanya dikotomi pendidikan Islam, maka persoalan dalam penerapan konsep-konsep ilmu yang akan dikembangkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Tapi dalam konsep epistemologi Islam yang berdimensi ketuhanan atau ketauhidan, itu tercermin pada pandangan bahwa ilmu-ilmu itu pada hakikatnya merupakan perpanjangan dari ayat-ayat Allah yang terkandung dalam semua ciptaannya, serta ayat-ayat Allah yang tersurat dalam Al-Quran. Jadi ayat-ayat Allah itu dalam alam besar, termasuk manusia dalam dimensi fisiknya, itu dikembangkan menjadi prinsip-prinsip kebenaran dalam kajian ilmu alam, ilmu pasti termasuk teknologi. Jadi ayat-ayat Allah dalam diri manusia dan sejarah dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Sedangkan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran dikembangkan dalam ilmu agama. Nah, tujuan epistemologi. Menurut Jacques Maritain, tujuan epistemologi itu bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan, apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Nah, gini loh, dalam kaitannya ini konsep-konsep ilmu dalam Islam pada hakikatnya itu bercorak integrasi. Apa? Yaitu pada pandangan filosofik, melihat kajian ilmu-ilmu itu pada dasarnya bermuara dari prinsip kebenaran Allah yang ditetapkan dalam setiap ciptaannya. Nah, dimensi ini, prinsip kebenaran itu pada hakikatnya bersifat tunggal dan menjadi landasan untuk menyatukan kajian-kajian ilmu yang berkembang ke arah yang lebih spesialis. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, dalam visi tauhid, ilmu, filsafat, dan agama, hakikatnya merupakan kesatuan yang saling melengkapi. Kesemuanya itu berhubungan dengan kebenaran-kebenaran yang menjadi tanda-tanda kebesarannya. Jadi berbicara mengenai epistemologi, tujuan epistemologi dalam pendidikan Islam, akan timbul pertanyaan bagaimana cara mengembangkan ilmu pendidikan itu. Nah, dalam mengembangkan sebuah disiplin ilmu, ya dapat dilakukan dengan cara mengembangkan teori-teori ilmu tersebut. Begitu pula dalam mengembangkan ilmu pendidikan Islam ya. Mengembangkan teori berarti merevisi teori yang ada. Jadi memahami teori yang lama atau membuat teori yang baru. Merevisi teori yang ada dalam pendidikan Islam berarti menyempurnakan teori yang telah ada agar sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan membuat teori itu berarti merancang teori yang sama sekali yang baru. Nah, landasan epistemologi. Nah, landasan epistemologi disebut metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Nah, metode ilmiah itu merupakan prosedur dalam mendanarkan pengetahuan fana yang disebut dengan ilmu.
mendanakan pengetahuan. Maksudnya di sini apa? Cara mengembangkan ilmu dalam pendidikan Islam itu sangat tergantung pada karakteristik materinya. Apakah materi itu berada dalam pengalaman atau rasional? Jika karakteristik itu adalah rasional, maka metode yang digunakan adalah observasi atau eksperimen. Jika eksperimen dan rasional, maka metodenya juga menggunakan metode analisis. Nah, seperti itu. Untuk menangkap makna yang lebih dalam sehingga diperoleh kesimpulan kasus, maka metode analisis yang prosesnya itu adalah harus bolak-balik atau mondar-mandir. Jadi, cara mengembangkan ilmu pendidikan Islam bisa digunakan dengan metode penelitian ilmiah, metode penelitian filosofis. Nah, hal ini tergantung pada apa yang kita teliti. Objeknya apa, materinya apa, tentang apa. Agaknya ilmu pendidikan Islam itu tidak mungkin hanya berisi ilmu pendidikan Islam saja. Pada bagian-bagian tertentu itu memerlukan teori-teori filosofis juga, sehingga mengembangkan menggunakan metode penelitian filosofis. Kadang-kadang juga memerlukan teori yang tidak terjangkau oleh logika, sehingga perlu menggunakan metode penelitian mistik. Nah, seperti itu. Jadi cara membangun ilmu pendidikan Islam bisa dilakukan dengan cara pertama deduksi. Maksudnya di sini apa? Dimulai dari teks wahyu atau sabda Rasulullah. Dari situ muncul teori pendidikan pada tingkat filsafat. Teori itu kemudian dieksperimenkan, diuji cobakan. Dari sini akan muncul teori pendidikan pada tingkat ilmu. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang dinamakan dengan aksiologi? Aksiologi berasal dari perkataan aksios atau bahasa Yunani yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Landasan aksiologi hubungannya dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Jadi persoalan tentang tujuan ilmu dalam kajian filosofi itu merupakan lahan aksiologi. Aksiologi di sini adalah sebagai cabang filsafat yang membahas nilai baik atau nilai buruk atau indah dan tidak indah. Hal ini erat kaitannya dengan pendidikan karena dunia nilai akan selalu dipertimbangkan atau akan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan pendidikan. Nah, upaya pendidikan dalam konsep ajaran Islam pada hakikatnya merupakan amanah dari Tuhan. Oleh karena itu ya manusia juga harus mempertanggungjawabkan semua upaya pendidikan kepadanya. Oleh karena itu, upaya pendidikan itu tidak hanya dilandasi oleh nilai-nilai yang dihasilkan manusia sebagai hasil perenungan dari pengalamannya. Lebih jauh, nilai-nilai tentang ketauhidan dan nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan harus dijadikan landasan untuk menilai pendidikan. Tujuan aksiologi. Nah, tujuan dari aksiologi di sini adalah sifat dan keuntungan yang terkandung dalam pengetahuan. Nah, dalam pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan Islam itu diperlukan etika profetik. Maksudnya apa di sini? Etika yang dikembangkan atas dasar nilai-nilai ilahiyah. Ada beberapa butir nilai. Nah, jadi yang dapat dikembangkan untuk etika profetik pengembangan yaitu nilai ibadah. Bagi pemangku ilmu pendidikan, pengembangan dan penerapan merupakan ibadah. Kedua, nilai ihsan, yakni ilmu pendidikan Islam hendaknya dikembangkan untuk berbuat baik kepada semua pihak pada setiap generasi, disebabkan karena Allah telah berbuat baik kepada manusia dengan aneka nikmatnya dan dilarang berbuat kerusakan dalam bentuk apapun. Hal ini sesuai dengan surat Al-Qasas ayat 77. Ketiga, nilai itu
mengandung nilai masa depan, yakni ilmu pendidikan Islam hendaknya ditujukan untuk mengantisipasi masa depan yang lebih baik. Karena apa? Karena mendidik itu berarti menyiapkan generasi yang akan hidup dan akan menghadapi tantangan-tantangan masa depan yang jauh berbeda dengan periode sebelumnya, sesuai dengan Al-Hasyr ayat 18. Selanjutnya ada nilai kerahmatan. Jadi dalam aksiologi ada yang namanya nilai kerahmatan, yakni ilmu pendidikan Islam itu hendaknya ditujukan bagi kepentingan dan kemaslahatan seluruh umat manusia dan alam semesta. Selanjutnya yang kelima ada nilai amanah. Apa nilai amanah itu? Yakni ilmu pendidikan Islam adalah suatu amanah Allah bagi pemangkunya, sehingga apa, pengembangan penerapannya itu dilakukan dengan niat, cara dan tujuan sebagaimana yang dikehendakinya. Keenam, mengandung nilai dakwah, di mana di sini pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan Islam itu merupakan wujud dialog dakwah yang menyampaikan kebenaran Islam. Yang kemudian ada nilai tafsir, ketujuh, yakni pemangku ilmu pendidikan Islam senantiasa memberikan harapan baik kepada umat manusia bagaimana tentang masa depan mereka, termasuk menjaga keseimbangan atau menjaga kelestarian alam ini. Jadi persoalan pendidikan itu adalah persoalan yang menyangkut hidup dan kehidupan manusia yang senantiasa terus berproses dalam perkembangan kehidupan. Di antara persoalan pendidikan yang cukup penting dan mendasar adalah mengenai tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi sekian dulu materi kita tentang konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Semoga apa yang dipelajari bermanfaat. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.